Baik kakak-kakak semuanya, kita mulai saja kak ya, karena saya yakin kakak-kakak punya kesibukan yang lain selain Zoom ini. Ya, Kak Marlina lagi rewang Kak Marlina ya. Iya Kak, di Samil apa? Oke, nggak apa-apa ya. Nggak lama kak, insya Allah kak, cuma penjelasan RTL aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak karena semalam gangguan teknis kakak ya. Jadi untuk Gmeet kita lanjutkan pada pagi hari ini, yang mana seharusnya pagi hari ini kakak ada aktivitas yang lain atau weekend sama keluarga, tapi masih tetap semangat di dalam Gmeet-nya. Baik kakak-kakak, langsung saja kita teruskan untuk materi kita yang sudah semalam kita sampaikan, sembari menunggu kawan-kawan kita join kak, sambil diinformasikan kak ya untuk bisa join. Kak Pandu belum join ini kayaknya. Sudah tampil PPT-nya kak? Belum. Belum kak ya? Ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Baik kakak-kakak, kayaknya kemarin kita sampai pada poin inti yaitu penyampaian RTL. Kita mulai dari pengantar tugas, karena kemarin saya lihat di record itu sampai ini terus saya sudah keluar kak ya. Oke, baik kakak-kakak semuanya, langsung saja kita mulai. Di sini ada beberapa yang perlu saya sampaikan berkaitan tugas RTL. Dimulai dari pengantar tugas kakak-kakak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL. Jadi tugasnya kakak nanti diminta untuk menyusun RTL, rencana tindak lanjut, agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kata kuncinya kalau berpusat pada peserta didik, kita harus mempertimbangkan voice, choice, dan ownership. Kita next saja. Di sini ada pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. Maksudnya aset yang dimiliki di sekolah kakak masing-masing. Aset based thinking. RTL yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Artinya tugas nanti akan kakak unggah di LMS.
dan akan dinilai oleh fasilitator. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Artinya yang kakak buat, yang akan kakak laksanakan, bukan yang sedang berjalan. Sebenarnya notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, dokumentasi kegiatan berupa foto kegiatan, video, dan dokumen lain yang relevan. Next. B. Rencana tindak lanjut. Nah, ini kita masuk pada poinnya, rencana tindak lanjut. Nah, ini ada satu quotes dari Sukan Ratnakar. Ini orang Sungai Keruh atau orang mana ini nggak tahu juga nih ya. Kalau dari namanya Sukan Ratnakar ini orang mana, Kak? India. Orang Aceh kalau Kak. Oke, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, sebelum kita mencapai tujuan, kita harus merencanakan langkah karena langkah yang kita rencanakan itu akan berkontribusi terhadap tujuan. Kalau kita berjalan tanpa perencanaan, jangan pernah berharap tujuannya akan tercapai dengan baik. Artinya untuk mencapai tujuan dengan baik kita harus merencanakannya terlebih dahulu. Nah, model penugasannya penugasan mandiri. Adapun bentuk tugasnya rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang komunitas belajar. Nah, selanjutnya kakak membuat tugas tentang RTL yang melibatkan komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Di lini masanya itu jangan sampai terlewat kakak-kakak ya. Aspek menilainya kakak juga harus tahu apa saja sih yang dinilai dalam tugas RTL ini. Poin-poin apa saja yang harus saya masukkan di dalam RTL ini. Next. Nah, ini Kak. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kakak-kakak nanti diminta membuat perencanaan berbasis proyek yang melibatkan komunitas belajar. Nah, adapun tugasnya, kakak bisa pakai Canva, pakai PPT, terserah. Yang penting bentuk rencana tindak lanjutnya, bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi, slide PPT-nya nanti harus terdiri dari 9 slide. Tidak boleh kurang dari 9 slide. Oke, apa saja isi dalam PPT itu kita bahas. Yang pertama tadi sudah paham Kak ya? Isi dari PPT-nya tidak boleh kurang dari 9 slide. Oke. Nah, di dalam PPT itu kakak-kakak harus ada judul program atau kegiatan. Tuh, mungkin slide pertama. Terus ada latar belakang. Ada tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Struktur program. Perencanaan tentang kapasitas yang dimiliki. Rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Nah, perencanaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, maksudnya asetnya kakak. Aset apa sih yang dimiliki di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek yang kakak buat. Jadi slide-nya berisi 9 slide yang harus terdiri dari komponen program ini kakak. Apa saja tadi? Judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan, capaian, struktur program, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki atau aset yang dimiliki, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Jadi dari 9 slide tadi harus mencakup komponen yang ini tadi kakak. Nah, untuk keterangannya, RTL yang kakak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, lainnya yang relevan. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar. Jadi kakak-kakak semuanya,
Kakak kan melibatkan komunitas belajar atau melibatkan rekan-rekan guru yang ada di sekolah kakak masing-masing. Nah, langkah pertama yang harus kakak buat yaitu kakak membuat PPT-nya terlebih dahulu, membuat materinya terlebih dahulu yang terdiri dari 9 slide. Sampai sini paham Kak? Ya, yang terdiri dari 9 slide dan mencakup komponen 9 yang sudah saya sampaikan. Setelah kakak buat prosesnya, kakak kumpulkan kawan, di situ ada kepala sekolah, ada kawan-kawan. Terus PPT yang kakak buat tadi kakak presentasikan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah kakak. Dan di situ kakak harus mengambil foto dan video. Jelas Kak? Maksud nggak? Kak? Kak, Oke, silakan. nanya dong. Silakan bertanya. Bertanya dulu Kak. Gimana Kak? Kak Marlina. Berarti itu harus seluruh rekan kita kerja di sekolah atau misalnya boleh yang ada aja gitu anunya atau seluruhnya? Kita kan Yang mau penting ada presentasi itu kan di situ atau yang ya. penting ada rekan kita di situ? Yang penting ada beberapa gini Kak, kalau sama saya enak saja Kak. Yang penting ada beberapa guru seolah-olah kakak mempresentasikan RTL kakak. Bentar Kak, angkat telepon dulu. Ya, halo Bun. Jadi kakak kalau sudah buat PPT, sudah buat materinya, kakak sampaikan di rekan-rekan guru menggunakan proyektor dan kakak di situ berbicara menyampaikan materi kakak kepada rekan-rekan guru. Apakah harus banyak gurunya? Apakah hanya beberapa saja? Yang penting ada gurunya beberapa gitu aja Kak. Kelihatan pantas ketika diambil video ada beberapa yang kakak sampaikan kayak gitu. Namanya komunitas. Kalau komunitas kan nggak cuma satu atau dua orang nggak. Oke, silakan Kak Pandu. Kemungkinan sama kata Ibu Marlina tadi ya. Sekolah kita ini Kak mayoritas apa namanya tuh senior. Jadi kita nih ketika kita minta untuk kumpul itu begitu susah Kak. Ada nggak makannya, ada itunya enggak, ininya enggak, itu nah yang kita jadi masalahnya. Tapi apabila ada surat yang terjun langsung dari atasan atau kakak yang memang buat dari surat dan saya minta ke kepala sekolah untuk mengumpulkan gurunya, insya Allah bisa Kak. Tapi kalau kita sendiri yang minta mungkin ya benar kata Bu Marlina, palingan sebeberapa yang ada. Palingan nggak cukup 10, mungkin yang ikhlas bantu tuh. Oke, siap. Pertanyaan yang bagus. Kakak-kakak semuanya, untuk pertemuan kita yang kemarin kan sebenarnya kita sudah belajar menggerakkan komunitas. Tapi kalau kakak rasa untuk menggerakkan komunitas yang dimulai dari kakak belum bisa terlaksana dengan baik, yang penting kakak ajak beberapa guru yang ikhlas saja, kakak-kakak. Tapi saya sampaikan sekali lagi, ketika diambil video ya kelihatan pantas ada beberapa gitu yang ikhlas. Saya tidak harus gimana ya, kalau sama saya yang penting tugas itu kakak buat gitu aja. Dan ada dokumentasinya. Entah kakak nanti menyampaikannya seperti apa, saya nggak masalah kakak. Yang penting tugas yang kakak buat itu ada dokumentasi dan ada yang kakak sampaikan gitu aja. Kak, untuk durasi waktunya Kak? Oke, untuk durasi waktunya tidak ini Kak, tidak ada batasannya. Nggak harus 1 jam, nggak harus setengah menit, nggak harus setengah jam, itu nggak ada. Yang penting materi yang 9 slide yang kakak sampaikan tadi itu tersampaikan gitu Kak. Jadi yang kakak upload di LMS yang materi yang 9 slide tadi dan di bawahnya di bawah 9 slide tadi, slide ke-10 dan ke selanjutnya itu bukti dukungnya berupa foto atau video atau absen kehadiran guru-guru yang kakak ajak untuk presentasi tadi Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Kak?
Paling lambat tugasnya hari kapan, Kak? Due date-nya? Nanti ada Kak, ada lini masanya Kak. Tadi sudah saya sampaikan yang harus diketahui lini masa, bentuk penilaian kan gitu. Jadi dari sini paham Kak ya, jelas Kak ya. Kakak membuat materinya dulu yang terdiri dari 9 slide. Nah, 9 materi itu juga akan Kakak upload di LMS. Tetapi yang Kakak upload di LMS bukan cuma materi saja, harus ada buktikan materi itu berupa absen kegiatan, absen guru kayak gitu. Boleh juga notulen, di bawahnya Kakak lampirkan di slide bawahnya. Berarti slide 10 dan seterusnya. Nah, untuk videonya berapa menit, Kak? Tidak ada batasannya, Kak. Ketika Kakak menyampaikan 9 slide itu Kakak sampaikan sudah diterima? Sudah. Materinya, Kak, materi ini tentang apa ya, Kak, yang lebih bagus? Materinya tentang Kakak itu merancang pembelajaran berbasis proyek. Atau bisa SEM atau bisa apa P5. Yang penting berbasis proyek yang seolah-olah Kakak itu melibatkan rekan sejawat. Makanya di situ Kakak menyampaikan terlebih dahulu materi itu kepada rekan sejawat. Nanti kita kasih contohnya, Kak. Kita kasih contoh nanti untuk materinya atau untuk RTL-nya. Iya, Kak. Oke, kita next. Maaf agak ngebut dikit Kak karena misalnya ditunggu. Kak, tentang ini kan 10 Oktober, Hari Pahlawan bisa Kak? Pahlawan. Misalkan 10 Oktober. Nah, ininya apa Kak kegiatannya? Proyek yang mau Kakak buat apa bersama misalnya, dengan peserta didik itu, lomba itu apa tuh? Lomba anak-anak berpakaian seperti pahlawan nasional, misalnya Imam Bonjol, apa-apa. Bisa sekali Kak. Yang jelas itu yang baru akan Kakak buat, bukan yang sudah berjalan Kak ya. Nggak apa-apa, bisa Kak. Aman. Oke, kita next dulu Kak ya. Oke, kita lanjut. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tadi kan materinya harus terdiri maksimal 9 slide dan harus mencakup komponen-komponen. Nah, ini penjelasan komponennya Kakak-kakak. Yang pertama, judul program. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kalau judul saya yakin sudah tahu semua Kak. Latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan dari voice choice dan ownership murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Banyak Kak sebenarnya contoh-contoh RTL ini atau istilahnya apa? Gambaran tentang RTL ini banyak. Saya scroll di TikTok tuh sudah mulai berseliweran RTL tugas dari PKG itu. Bisa Kakak pakai, bisa Kakak revisi atau bisa Kakak edit atau bisa Kakak buat sendiri juga. Oke, kita next. Nah, tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah tujuan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi rekan-rekan guru kakak itu diibaratkan komunitas belajar yang kakak sampaikan terlebih dahulu materi kakak kepada komunitas belajar untuk menggerakkan mereka agar sama-sama terlibat di dalam proyek yang kakak buat. 4. Capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor.
Jadi harus melibatkan peserta didik sebagai kontributor utama dalam program. Kaitkan dengan voice, choice, dan ownership. Kita harus melibatkan peserta didik. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didik yang menjadi pemeran utama dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tantangan di dalam proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Jadi di dalam proyek itu kakak akan mulai kapan dan kira-kira berakhirnya kapan, itu harus ada kakak. Oke, struktur program. Program atau kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Nah, kegiatannya kokurikuler. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas atau usia. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar yang dalam sekolah yang berkolaborasi dengan program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di sekolah sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyeknya, Yuk Gerak. Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha dan lain-lain. Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan lain-lain. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia. Nah, jadi dari beberapa guru ini bukan hanya kita saja, tetapi kita melibatkan komunitas yang terdiri dari latar belakang guru yang berbeda-beda. Ada yang guru IPA, ada yang guru bahasa Indonesia. Yang nomor 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jelaskan kapasitas atau sumber daya yang dapat digunakan. Berarti ini aset. Jadi kakak lihat, aset apa saja yang akan kakak gunakan di dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek itu nanti. Nah, itu berarti masuk di dalam materi 9 slide itu kakak. Kita next. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki ini sudah tadi. Aset tadi, rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja ibu bapak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program. Nah, ini untuk rencana evaluasi. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Contoh, misalkan kakak melaksanakan SEM, mungkin salah satu tantangannya apa? Mati lampu, apa keadaan cuaca yang tidak memungkinkan, atau hujan, atau seperti apa. Nah, itu kakak muat kemungkinan tantangannya. Oke, kita lanjut. Nah, aspek penilaian rencana tindak lanjut. Nah, ini yang dinilai kak. Yang dinilai dalam RTL ini ada tujuan program, ada kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Nah, keterlibatan komunitas dalam sekolah ini berarti dilihat dari rekan-rekan kakak yang kakak sampaikan materi ini. Berarti terlibat enggak rekan-rekan kakak itu? Ada enggak yang kakak sampaikan? Nah, ini berarti masuk. Artinya ya enggak harus semuanya kalau saya sih kak. Yang penting terlihat pantas gitu aja. Kalau kakak ambil video, ambil foto ketika kakak menyampaikan materi itu. Nah, karena di sini masuk keterlibatan komunitas dalam sekolah. Nah, artinya kakak ini berusaha untuk menggerakkan komunitas sekolah kakak. Terus rencana evaluasi. Kita lanjut ke lini masa. Lini masa rencana tindak lanjut. Oke, yang pertama penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, setelah dari penyusunan rencana tindak lanjut, berarti setelah ini menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, rentang harinya 6 hari dari sesi pengantar RTL. Berarti 6 hari dari ini, kakak. Berarti 6 hari dari ini tanggal berapa, kak? 10. Tanggal berapa kak? 10 kak ya? Ya. Nah, berarti November, tanggal hari 16 pahlawan. kakak sudah, ya tanggal 16 kakak harus sudah upload ini di LMS.
selanjutnya ada penilaian RTL, setelah unggah RTL, setelah itu umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Nah, jadi batasnya tadi sudah disampaikan oleh Kak Sri. Kak, batasannya kapan Kak? Ini berarti ini jawabannya 6 hari setelah sesi pengantar RTL Kak. Batasannya 6 hari. Oke, kita next. Nah, diskusi dan tanya jawab. Oke, silahkan Kak. Kita kasih kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Silahkan Kak April. Oke, izin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Kak, saya sama Kak Sunarno itu satu sekolah. Nah, rencananya kami berbasis proyek itu P5. Ya. Nah, programnya ini sama Kak, untuk di fase F itu kelas 11. Nah, di program ini P5 nanti kami tuh RTL-nya tentang bangunlah jiwa dan raganya. Ya. Nah, nanti kami kemarin di hari Jumat kemarin sudah diskusi dan untuk RTL ini kan nanti mungkin paparannya tuh dibuat 2 sesi. Maksudnya tuh kan satu sekolah itu mungkin dibagi, Kak. Saya mau tanya, jadi kan kalau dibuat satu kan nanti takutnya gantian-gantian kan terlalu lama. Mungkin kan itu kan satu program nanti tujuannya sama, Kak. Boleh nggak kayak gitu, Kak? Oke, saya menangkap apa yang Kakak sampaikan. Karena Kakak dan Kak April dan Kak Sanurno dalam satu kelas, dalam satu sekolah, kebetulan ini proyeknya juga sama, tugasnya juga sama RTL. Gimana Kak gitu? Nggak masalah seperti itu Kak, boleh dibagi per sesi. Jadi saya slide pertama sampai slide ke-4 misalkan Kak Sunarno dulu. Yang penting ketika Kak Sunarno mempresentasikan ada jangan sampai nggak punya dokumentasi. Oh, oke. Jadi jadi apakah maksud saya tuh boleh satu sesi atau mungkin nanti misalnya Kak Sunarno duluan atau saya duluan kayak gitu Kak? Atau boleh nanti digabung misalnya saya gantian kayak gitu Kak? Kalau gantian saya yakin rekan-rekan Kakak pasti bosan karena materi yang disampaikan kan sama. Kebetulan proyeknya sama juga kan Kak? Iya. Kalau menurut saya bisa Kakak antisipasi itu gantian aja Kak. Yang pertama ketika guru-guru sudah kumpul, Kak Sunarno dulu slide pertama sampai slide ke-4. Kalau sudah dapat fotonya, sudah dapat video mempresentasikannya, terus sudah dapat dokumentasi, gantian Kakak. Ketika Kakak sudah presentasi, baru Kakak juga ambil foto, ambil video kayak gitu aja. Nah, karena materi yang disampaikan itu kan sama. Nanti kalau Kak Sunarno menyampaikan materi slide pertama sampai slide 9 sampai selesai, gantian Kakak, saya yakin rekan guru Kakak pasti bosan karena materinya sama. Jadi dibuat kayak gitu aja Kak. Yang penting Kakak jangan sampai nggak dapat dokumentasinya. Oke, siap Kak. Nah, dan juga kan ini lagi Kak nanya, kan kami kan untuk P5-nya ini kan ada di fase F ini ada tiga mapel yang project, yang lain kan mapel umum kayak gitu kan Kak. Nah, jadi di sini ini ada bahasa Indonesia dan matematika. Kalau matematika itu untuk projectnya itu tentang bullying, yaitu tentang buat poster. Kalau bahasa Indonesia itu tentang drama. Nah, kalau mapel olahraga ini tentang senam kreasi. Jadi untuk bangunlah jiwa dan raganya. Kalau kami buat misalnya collab, misalnya kayak gitu, istilah melibatkan guru lain itu bisa ya Kak? Bisa Kak. Tadi sudah disebutkan. Berarti Kakak mulai menggerakkan komunitas guru-guru yang terdiri dari latar belakang yang berbeda. Nggak apa-apa Kak, bisa Kak. Memang harus seperti itu. Jadi oke siap Kak. Oke. Udah jelas ya? Oke, jelas Kak ya? Oke, aman siap. Kak Suyut gimana? Aman Kak Suyut? Ya Kak. Oke, kalau sudah ada lagi Kakak yang mau ditanyakan?
Yang penting tugasnya itu kakak buat materi 9 slide berkaitan dengan proyek yang seolah-olah akan kakak buat. Nah, kakak presentasikan di depan guru-guru. Jangan lupa dokumentasinya diambil ketika kakak presentasi baik foto maupun video, dan juga absen ketika kakak absen kehadiran guru-guru. Jadi kakak buat di situ absennya guru-guru. Nah, absen dan juga dokumentasi tadi kakak lampirkan di slide bawah materi. Slide-nya kan sampai slide 9 tuh materi, jangan sampai kurang dari 9 maksudnya. Nah, di bawahnya baru kakak lampirkan itulah yang akan kakak unggah di LMS. Ya, Kak Pandu silakan. Oke, Kak. Kan tadi kan kata kakak tadi untuk 9 slide nanti diberikan contoh ya, Kak ya? Ya, nanti saya kirim contohnya, Kak. Ya. Biar bisa ditiru sedikit-sedikit, Kak. Oke, siap, Kak. Aman, Kak. Tapi jangan plek-ketiplek, Kak ya. Dijadikan referensi aja. Aman, Kak, aman. Oke. Ada lagi, Kakak? Ini agak ngebut karena ada acara BIMTEK KPPS. PPS itu. Oke. Kak Sunarno, silakan. Nah, mati lampu. Silakan Kak Baik, Sunarno. Kak, terima kasih. Sedikit saja, Kak, nyambung yang disampaikan oleh Kak April tadi. Halo? Iya, siap, Kak. Siap, ya. Bisa masuk, Kak? Bisa, Kak. Oke. Jadi nyambung yang disampaikan oleh Kak April tadi, Kak. Jadi kalau misalnya kami kan sama ya waktu sekolah gitu. Jadi kalau 9 slide tadi artinya slide kami sama Kak April sama persis nggak apa-apa, Kak ya? Nggak apa-apa, Kak, karena memang satu sekolah, Kak. 9 slide tadi saya nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Tapi itu khusus Kak atau April sama Kak Sunarno saja, Kak. Guru yang hadir. Oh iya. Ada batas jumlah guru yang hadir berpartisipasi apa enggak? Enggak ada batasannya. Tadi sudah disampaikan di awal yang ditanya Kak Marlina tadi. Enggak, Kak, itu, Kak. Halo, Kak. Suara saya terdengar nggak, Kak? Putus-putus suara Pak Narno. Yang putus-putus suara saya apa suara Kak Sunarno? Pak Narno. Suara Pak Sunarno. Sinyalnya mati lampu. Oke, Kak, tutup, Kak. Terima kasih. Oke, saya jelaskan lagi. Untuk materinya berarti Kak Sunarno sama Kak April sama, karena memang Kak Sunarno dan Kak April satu sekolah. Artinya yang sama hanya khusus Kak Sunarno sama Kak April saja. Nah, bukan satu kelas 13 ini sama semua, enggak, Kak ya. Jadi kalau satu kelas 13 sama semua, wah, ini nanti ditanyakan pula saya ini. Kalau Kak Sunarno sama Kak April dalam satu sekolah itu sama, nggak apa-apa, memang satu sekolah dan memang proyek guru PJOK memang itu, nggak apa-apa, Kak. Oke, aman, Kak? Kak, nanya, Kak, yang ketika pelaksanaan kegiatan tersebut, misalnya kita kan lomba yang anak-anak memakai pakaian seperti pahlawan tadi, kita videokan atau kita fotokan? Apa dua-duanya? Yang kakak videokan dan kakak fotokan itu ketika kakak presentasi saja, Kak. Oh, cuma satu itu aja? Iya. Kan ini kan kakak merancang. Ini kan lomba tadi kita ambil foto aja. Sebentar, Kak, saya jelaskan, Kak. Ini kan tugas kakak ini kan merancang pembelajaran berbasis proyek. Artinya kalau masih rancangan berarti ya belum terlaksana program itu. Belum mulai ya, kalau Kakak ambil belum mulai, ya, baru merencana. Makanya saya jelaskan tadi yang diambil video dan foto dan dokumentasi itu ketika Kakak memaparkan materi dan memaparkan program Kakak. Kalau Kakak ambil anak sudah pakai baju berarti itu sudah terlaksana, Kak, bukan rancangan lagi. Ini masih rancangan saja, Kak. Dan hanya rancangan berarti, memang tugasnya. Berarti kita itu eca-eca, Pak. Iya. Aduh.
Ya Kak. Kurang lebih kayak gitulah Kak. Warna Oke, PPS Kak Marlina, silakan. Gantikan. Deh. Oke. Kak, mau tanya. Silakan Kak Marlina. Uploadkan video itu video kita full pemaparan sama teman satu sekolah kita atau boleh misalnya nggak sampai full, misalnya takutnya ini kan temen kita kan ada yang sebagian mau atau sebagian nanti mau masuk kelas itu kalau nggak full gimana? Atau memang harus full slide pertama sampai slide 9 terakhir kata Kakak tadi? Ya namanya teman satu sekolah kita kan Kak kadang kan ada yang mau, ada yang susah di sekolah itu Kak. Ya. Bisa-lah kita. Kalau sama saya Kak ya, tapi jangan nanti ini sama Kak Maruf seperti ini, nanti takutnya fasil-fasil yang lain ini. Yang penting ada dokumentasi gitu aja Kak. Oke? Oke. Aman. Bungkus. Sepakat Kak. Kak Maruf nih, Oke, bungkus ada lagi Kak. Kami lolos galek Kak. Bungkus tak Jadi Kak, dikit lagi Kak. Bungkus. Oke, silakan Kak. Kalau rancangan tadi Kak ya, rancangan berbasis project, artinya Kak, yang materi atau slide yang kami buat, kami kumpul di LMS itu bisa kita jadikan bahan ya Kak ya? Ya memang itu Kak, yang Kakak kumpul di LMS nanti ya bahan yang Kakak paparkan kepada guru-guru tadi Kak. Enggak, kami kan maksudnya kami kemarin kan sudah mengerjakan di LMS itu Kak, 3.1 apa itu yang rancangan berbasis project itu. Artinya materi itu bisa kami jadikan slide, kami sampaikan ke guru seperti itu Kak. Ya bisa Kak, bisa. Dan memang yang Kakak unggah di LMS nanti memang materi yang Kakak sampaikan di guru itu, tetapi di bawah, di slide bawahnya itu kan ada lampiran dokumentasi Kak. Baik itu absen ketika Kakak absen, guru ketika absen, hadir ketika Kakak menyampaikan, dan juga foto-foto Kakak ketika menyampaikan. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Ada lagi Kakak? Oke, kalau sudah kita sampai ke slide akhir. Sebelumnya izinkanlah saya. Oh ya, silakan Kak. Ini Kak, ini kalau kita presentasi nanti itu tidak apa-apa kan, tidak pakai proyektor. Ini kalau nggak pakai proyektor nggak bisa Kak, Kakak nggak bisa seolah-olah Kakak nggak presentasi kalau kayak gitu. Gimana nanti? Jadi materinya, maksud saya itu materinya ini di print aja Kak. Oh, materinya di print. Karena kalau memang nggak ada proyektor kayak gitu. Ya, kita melalui yang ini tadi tapi ya. Tapi di dalam dokumentasi itu harus terlihat bahwasanya Kakak sedang menyampaikan materi RTL loh Kak. Karena kayak seperti itu di rubrik penilaian nanti yang saya bawa itu Kakak memang dokumentasi tadi sudah kita sepakati seperti yang disampaikan Kak Marlina dan kawan tadi, tapi memang harus menunjukkan bahwasanya materi yang Kakak sampaikan ke kawan-kawan itu materi RTL atau materi berbasis proyek tadi. Kalau pakai proyektor sudah jelas tersorot ke proyektor itu ada terlihat materinya. Kalau enggak, Kakak cuma pakai kertas-kertas saja gitu maksudnya. Ya, rencananya ini kan ini presentasinya tadi ini di print untuk proyeknya tadi. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti print-printannya itu ikut Kakak foto. Print-printannya ikut Kakak foto dan Kakak lampirkan di slide bawah materi itu Kak. Oh iya Kak ya. Apa kita ingin fokus SD kamu? Numpang di sekolahku Pak Ardi. Ada malah sekolahnya ini kita ingin fokus loh. SMP 8 Kak Ardi. Ada info fokus. Oke kakak-kakak semuanya aman Kak ya? Aman Kak. Bungkus. Bungkus. Oke, kalau ladang banyak hama tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama tapi waktu habislah sudah. Oke. Satu lagi Kak. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, tepuk tangan dulu. Amin. Oke.
Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kita sudah sampai di slide yang ditunggu Kak Suyut, yaitu terima kasih. Seperti biasa Kak Suyut sudah mengirim hati, dibalas sama Kak Marlina itu. Oke, izin stop share screen. Seperti biasa sebelum kita akhiri, open cam semua kakak-kakak. Mati lampu. Oke, open cam. Kak Dio, Kak Sri, Kak Azen, kita aku udah begini bang Kak. Agak dulu Kak, tunggu Kak. Aduh, ya Allah. Tunggu Kak. Nggak bisa, belum mandi. Tunggu Kak. Kak Azen. Halo, kelam nggak pandai nggak? Mati lampu. Oke. Oke. Hitungan 1 sampai 3 kita ambil ini Kak ya. Oke, semuanya open cam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Selamat berlibur weekend dengan keluarga. Selamat yang sedang remote. Selamat yang pasti tetap jaga kesehatan kakak-kakak ya. Amin. Oke. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Di sini saya sebagai fasilitator. Apabila banyak salah-salah kata di dalam memfasilitasi kakak-kakak semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kak Pandu, gelap Kak Pandu. Lampu mana katanya? Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kalau dia lah rapinya. Tadi.